Pembongkaran puluhan bangunan yang berdiri di lahan Pemda DKI Jakarta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi ricuh. Sejumlah warga yang mengaku pemilik lahan berusaha menghalangi petugas gabungan masuk ke area bangunan. Warga menghalangi alat berat dan merusak mobil PLN serta mengambil meteran listrik yang sudah dibongkar petugas PLN. Sebelumnya warga sudah 3 kali diberi surat peringatan untuk mengosongkan lahan dan warga korban gusuran direlokasi ke rumah susun Cibesut. Ini lahan merupakan lahan kewajiban dari Trisakti dan diserahkan kepada Pemkot sebagai kewajiban untuk lahan PSU dan PSW yang digunakan untuk pembangunan saluran sodetan Kali Ciliwung. Ya. Jadi kami sudah melakukan rapat dan peringatan kepada pemilik bangunan agar tetap membongkar sendiri. Yang pertama pelanggarannya adalah pelanggaran bangunan tanpa izin. Kedua, bangunan di bantaran kali. Yang ketiga merupakan aset. Jadi kegiatan ini dilakukan SD 1-3 kali. Dan kepada pemilik bangunan mengingatkan kita akan berikan pengiriman sampai dengan batas waktu sebelum pembongkaran. Setelah gagal bernegosiasi, akhirnya petugas gabungan mengamankan sejumlah warga yang diduga menjadi provokator ke dalam mobil dinas sosial. Selanjutnya, petugas berhasil merobohkan 52 bangunan permanen dan semi permanen menggunakan alat berat. Pengemudi minibus di Ngawi, Jawa Timur mabuk tabrak pohon dan truk parkir, 5 orang tewas. Polisi pastikan ada motif seksual dalam aksi penculikan terhadap M oleh manusia gerobak. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran hebat hanguskan rumah makan di Bandung, Jawa Barat. Mobil pemadam sempat terjebak macet saat menuju lokasi. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Malam selengkapnya. Ampera Soekarno-Hatta, kebakaran lagi nih, gede banget, belum ada pelanwiran datang. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah bangunan rumah makan yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Seluruh bangunan beserta isinya pun ludes terbakar. Sejumlah kendaraan yang tengah terparkir pun tak luput dari terjangan api. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api. Namun, sempat terkendala akibat arus lalu lintas yang macet. Petugas kepolisian pun langsung memberlakukan kontraflow agar mobil damkar dengan cepat menuju TKP. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran yang menghanguskan rumah makan tersebut. Namanya jam keluar istirahat ya, pada makan ya macet lah. Di sini memang jalur-jalur rawan macet. Ini petugas kepolisian ngaturnya gimana Pak nantinya Pak? Gimana? Petugas kepolisian untuk mengatur lalu lintas agar damkar lancar gimana Pak? Kami berkoordinasi dengan Pakuan, terutama jajaran 19 atau polsek tetangga ya, Buah Batu maupun Cinambo, berkoordinasi berkolaborasi untuk pengalihan arus atau rekayasa lalu lintas. Ada macet. Pak, titik api sendiri dari mana sih Pak awalnya Pak? Mulai dari Ampera ini, menurut informasi yang dari teman kaki kelima ini. Tapi kita belum bisa memastikan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran juga melanda rumah warga di kawasan Cipete dan Tebet, Jakarta Selatan. Puluhan pemadam dibantu warga bahu-membahu berupaya memadamkan api yang cepat merambat. Kebakaran melanda rumah milik seorang warga di Komplek Deplu Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Api yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik pada bagian dapur merambat cepat hingga ke lantai 2 rumah.
Kita hanya menduga Pak, karena ada beberapa kendaraan juga, ada beberapa tumpukan buku-buku atau bekas-bekas dan sebagai kayak tempat tinggal seperti itu. Apakah kendaraan yang di dalam ada yang terbakar juga atau gimana? Ada cuma sepeda tadi, sepeda. Kesulitannya apa nih Pak? Kesulitannya di sini sebenarnya jauh dari sumber air, tapi kami kerahkan dengan 20 unit, alhamdulillah cukup dengan pemadaman satu rumah ini. Kebakaran juga melanda 5 unit rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Kampung Melayu Kecil, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek listrik pada salah satu bangunan rumah. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa apoteker di depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara ricuh. Massa saling dorong dengan petugas keamanan saat aksi bakar ban. Kericuhan yang melibatkan puluhan mahasiswa aliansi apoteker dan asisten apoteker peduli negeri dengan petugas keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara ini tak terhindarkan saat menggelar unjuk rasa di depan kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Massa terlibat saling dorong dan berebut alat pemadam api ringan dengan petugas saat petugas memadamkan kobaran api dari ban bekas. Dengan menggelar poster dan spanduk serta aksi teatrikal, unjuk rasa mahasiswa menuntut ganti rugi dari Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia yang kini sedang digugat di PT UN Jakarta lewat kuasa hukum mereka. Tim kuasa hukum menilai kegiatan uji kompetensi yang dilakukan PNUKI ilegal dengan alasan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Bukan penundaan pelaksanaan kegiatan PNUKI yang terjadi selama ini yang merugikan seluruh mahasiswa. Kami harap. Sementara gugatan kuasa hukum mahasiswa apoteker kepada PNUKI dan SK Kementerian Kesehatan telah diterima Pengadilan Tata Usaha Negara. Sidang rencananya dimulai pada 2 pekan mendatang. Diduga pengemudi mabuk, sebuah minibus berpenumpang 8 orang menabrak pohon dan truk yang parkir. Akibatnya 5 orang tewas dan 3 terluka. Keluarga salah satu korban menangis histeris di kamar jenazah RSUD Suroto setelah melihat kondisi anaknya tewas dalam kecelakaan di Ring Road Barat kilometer 67 Kabupaten Ngawi Kamis pagi. Kelima korban tewas terdiri dari 2 pria dan 3 wanita, masing-masing Rizal dan Guntur, warga Gerih Ngawi, Prima Anggraeni, warga Paron, dan Tita Ervianti, warga Jakarta, serta Eki, warga Gerih. Sementara korban luka dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Menurut Kasat Lantas Polres Ngawi, minibus berisi 8 penumpang melaju tak terkendali sebelum menabrak pohon dan truk yang terparkir. Dari olah TKP, diduga kuat sopir minibus dalam kondisi mabuk berat. Jadi hasil olah TKP sama hasil keterangan saksi, mobilio tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak pohon terang besi. Setelah menabrak pohon terang besi, terus melaju sampailah menabrak kendaraan dump truck yang sedang parkir. Info awal, hasil yang kita temukan dari salah satu saku jaket dari korban kita temukan arak Jawa. Sementara itu minibus yang dikendarai korban kondisinya rusak berat dan hancur di bagian depan akibat benturan keras. Peristiwa ini tengah dalam penyelidikan Lantas Polres Ngawi. Seorang pengemudi taksi online di Goa, Sulawesi Selatan tewas tertimpa pohon tumbang. Evakuasi korban yang terjepit badan mobil dan batang pohon besar pun berlangsung dramatis.
Mobil taksi online yang sedang parkir tertimpa pohon tumbang di Kelurahan Benteng, Sompa Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengemudi yang berada di dalam mobil pun tewas akibat terjepit badan mobil dan batang pohon. Petugas gabungan dibantu warga pun berusaha menyingkirkan batang pohon besar yang menimpa mobil menggunakan mesin pemotong agar korban bisa dievakuasi. Evakuasi jasad korban yang tertimpa batang pohon besar dan terjepit badan mobil pun berlangsung dramatis dan dilakukan selama lebih dari 1 jam. Meski korban sempat berteriak minta tolong, nyawa korban tak bisa diselamatkan oleh warga. Jadi batang pohon langsung menjepit badan mobil pada bagian depan, sehingga korban ditemukan itu pada bagian depan, itu bagian bawah perut yang terjepit oleh setir mobil. Juga dari atas juga ada ranting lain yang mengakibatkan atap daripada mobil itu menjadi lepek. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Sementara mobil korban yang ringsek tertimpa pohon langsung diamankan petugas. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Ribuan nelayan di Pantura, Jawa Tengah unjuk rasa menolak tingginya pungutan PNBP. Selengkapnya sesaat lagi.